Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ballaghana ila mawasimil khairat wa afadha alaina bi barakatit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat wa mubdi'ul kauni wal kainat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqati la syakka fi dzalika wa la jadala, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita karunia yang sangat banyak, terkhusus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan waktu pada bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Tentunya dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah masuk kepada malam ke-22 Ramadan, yang tentunya kita sudah memasuki masa-masa penting dari bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita sebut dengan masa-masa penting, dengan waktu-waktu yang penting? Karena para ulama mengatakan Ramadan dhahaba nisfuhu wa nisfuhu dhahabun. Bulan Ramadan telah berakhir setengahnya, dan setengah yang terakhirnya lebih berharga daripada emas. Dan kita sekarang pada waktu yang lebih berharga daripada emas tersebut. Kenapa? Karena pada malam ini, pada 10 malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada bulan ini dan 10 malam terakhir ini satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana apabila kita beramal pada malam tersebut, setara kita beramal dengan 1000 bulan lamanya. Yang mana mungkin usia kita tidak ada yang sampai 1000 bulan. Kurang lebih 83 atau 84 tahun. Mungkin hanya sedikit yang bisa sampai segitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap bulan ini dengan hanya beramal atau dengan kita bersungguh-sungguh mencari satu malam tersebut, maka kita sama beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Semoga kita semua masih diberikan kekuatan dan istiqomah untuk berusaha menghidupkan waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini, terkhusus di 10 malam terakhir ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini ialah kembali kepada Allah sebelum terlambat. Sama halnya seperti kita sekarang sudah pada malam ke-22 Ramadan, yang tentunya masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang sudah berlalu dari kita. Yang mungkin pada malam-malam sebelumnya kita mungkin di awal kita semangat karena bulan suci Ramadan baru tiba. Kemudian seiring berjalannya waktu, mulai banyak kesibukan-kesibukan yang harus kita lakukan juga. Sehingga mulai ketersampingkan fokus kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Sekarang kita sudah sampai di malam ke-22. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali lagi kepadanya sebelum terlambat. Dalam arti masih ada waktu beberapa hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan ini. Disebutkan kembali, tentunya kembali tersebut
berarti bertaubat kepada Allah. Bertaubat bukan berarti hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, tapi disertakan dengan penyesalan dan pengharapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita yang telah berlalu, mengampuni segala kelalaian kita di waktu-waktu yang telah berlalu. Sekaranglah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Dan disebutkan juga sebelum terlambat. Disebutkan sebelum terlambat berarti ada batas waktunya. Kita semua di muka bumi ini ada batas waktunya. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan batas waktu kita itu terjadi. Kapan batas waktu kita ini akan berakhir. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itulah pemutus waktu kita di muka bumi ini. Dan tentunya kita tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa apa-apa. Kita tentunya ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perbekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan Allah katakan, berbekallah kalian dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan kita sekarang di dalam trek menuju hamba yang bertakwa. Dalam jalan menuju hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali kepadanya tentunya sebelum waktu itu habis. Sebelum waktu itu habis, karena kita mempunyai masa waktu di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Fa asaddaq wa akum minas shadiqin. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kembali dan menjadi hamba yang soleh. Fa asaddaq wa akum minas shalihin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita punya batas waktu di sini. Allah menceritakan bahwasanya sudah banyak makhluk atau hambanya yang sudah diwafatkan, kemudian mereka berangan-angan ingin kembali ke dunia ini, ingin kembali dihidupkan ke dunia ini. Tapi tentunya itu sesuatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu seluas-luasnya bagi kita untuk beribadah kepadanya. Dan tentunya salah satu yang diinginkan oleh orang yang telah mati tersebut adalah mereka beramal soleh. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Mereka ingin bersedekah agar mendapatkan amal jariah dan menjadi orang-orang soleh. Karena dengan itulah mereka berharap bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tanpa kita sadari, kita sedang mendapatkan nikmat dari orang-orang yang mengharapkan kehidupan itu kembali. Karena seseorang tidak akan merasakan sebuah nikmat tersebut kecuali nikmat tersebut sudah dicabut dari dirinya. Salah satu contohnya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat dalam beribadah. Karena kita tidak akan merasakan nikmat dalam beribadah tersebut kalau seandainya kita sudah dilalaikan dengan hal-hal yang dapat melalaikan dari peribadatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali ke jalan Allah, tentunya
Allah menginginkan hambanya itu menjadi hamba-hamba yang sesuai diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sekarang berada di dalam momentum Ramadan. Karena di antara pendidikan Ramadan ini ialah orientasi kehidupan kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepadanya. Dan taubat adalah salah satu pintu atau salah satu jalan kembali yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setiap kita. Allah akan mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan selagi kita bertaubat, selama nyawa tersebut belum berada di kerongkongan kita. Selama nafas kita belum tersendat-sendat di kerongkongan kita. Selama kita belum sakaratul maut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua taubat kita. Dan Allah menginginkan kita kembali ke jalannya tentunya karena tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dari awal Ramadan sampai malam ke-22 ini tentu sudah banyak waktu yang telah berlalu. Pertanyaannya bagi diri kita sendiri, sudah berapa kali kita khatam Al-Qur'an? Sudah berapa kali kita lebih banyaknya beriktikaf di masjid daripada di tempat yang lain? Sudah berapa kali kita melakukan sedekah selama bulan suci Ramadan ini? Tentunya hal-hal tersebut hanya diri kita yang mengetahuinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka hisablah diri kita sebelum diri kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitunglah amaliyah-amaliyah kita sebelum yang menghitungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penghitungan kita hanya sebatas diri kita yang tahu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menghitung, seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi dan mulut kita akan dibungkam dengan seluruh anggota tubuh kita sendiri. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Dan disebutkan bahwasanya salah satu nama bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka sungguh kita termasuk orang yang merugi kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan ini, namun kita tidak mendapatkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan untuk kembali kepada Allah berikan 1 bulan penuh bagi kita untuk beribadah kepadanya, untuk fokusnya mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu tersebut dengan melakukan amaliyah-amaliyah yang hanya kita lakukan selama 1 bulan ini. Dan bahkan di dalam 1 bulan tersebut Allah menjadikan 1 malam yang malam tersebut setara dengan kita melakukan ibadah yang mana kita mendapatkan pahalanya tersebut selama 1000 bulan atau 83 tahun. Tentunya ini suatu keberkahan, ini suatu nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Namun yang namanya kita sebagai manusia, makhluk yang diberikan kepada kita nafsu, kita lebih condong kepada menuruti hawa nafsu. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan untuk mendidik hawa nafsu kita tersebut. Bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tapi untuk meredam hawa nafsu kita agar tidak condong terhadap hal-hal yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bulan suci Ramadan ini tinggal hitungan hari lagi. Yang mana tak terasa bagi kita sekarang kita sudah di malam ke-22. Yang dahulu kita bertemu pada malam pertama di bulan suci Ramadan, yang tentunya sekarang kita sudah mendekati akhir dari bulan suci Ramadan ini.
Tentunya introspeksi kembali kepada diri kita lagi. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan 22 malam ini? Apa yang sudah, berapa banyak lembar Al-Qur'an yang sudah kita bacakan? Ataukah sama saja bulan suci Ramadan yang sudah berlalu ini atau yang sedang kita jalani ini sama seperti bulan-bulan yang lainnya? Berarti tidak ada bedanya. Tentunya waktu itu masih ada bagi kita dan kesempatan itu masih ada. Mari kita sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bulan suci Ramadan disebut sebagai bulan perlombaan. Bulan perlombaan untuk memburu diskon kebaikan yang sudah Allah berikan. Karena Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka dan membelenggu para syaitan. Kalau diibaratkan kita dalam berperang, ibaratnya pedang sudah di tangan kita dan seakan-akan kemenangan sudah di depan mata kita dan musuh sudah terikat semuanya, tapi yang terjadi adalah kita malah melukai diri kita sendiri dengan pedang tersebut. Kita tidak memanfaatkan momentum dan juga senjata yang kita miliki tersebut. Malah kita melukai diri kita tersebut. Dan tentu kita termasuk orang yang merugi. Begitulah orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sama seperti bulan lainnya. Maka dari itu, dengan momentum Ramadan ini, dengan waktu masih ada, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, mari sama-sama kita introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya masih banyak yang kurangnya, mari sama-sama kita tingkatkan di 10 malam terakhir ini. Yang mana semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan tentunya Rasulullah SAW, seorang yang sudah dijamin untuk dihapuskan dosanya yang lalu dan yang akan datang, masih bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah ingin menunjukkan dirinya itu sebagai hamba yang bersyukur. Terlebih lagi kita sebagai seorang umatnya, kita umat Nabi Muhammad SAW-nya, tentunya kita menginginkan suri tauladan kita itu lebih baik dari kita. Dan tentunya kita ingin meniru orang-orang yang sudah dijamin surga baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan momentum Ramadan ini, mari sama-sama kita kembali lagi ke jalan Allah. Kita kembali mengintrospeksi diri kita selagi waktu masih ada, dan tentunya semoga kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.